الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Lihat, alaihim bisa dibacakan dengan alaihim, alaihum, dan juga alaihim. Alaihim. Ada qiraah juga yang syadzah ya, alaihimi. Ada lagi yang syadzah tapi. Nah, ya, tidak boleh yang kita. kan ada 14 ya, yang tapi 4 ini tidak diakui ya. Betul, ya empat itu tidak diakui dan tidak boleh kita membacakannya di dalam salat. Kalau 10 بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman para pemirsa dimanapun anda berada, selamat datang di channel Dayang Syahul Mubarak dan juga Diazan Al-Hakimi. Yazin Al-Hakimi, Masya Allah. Tapi kalau sampai di Indonesia namanya Yasin. Yasin, ya. Nggak ada yang bilang Yazin ya. Karena susah, di Yazin tidak ada di Indonesia. Iya, tidak ada di Indonesia. Paling ada Yazin atau Yasin. Yasin. Saya pun manggilnya Syekh Yasin. Boleh. Sebenarnya itu 90% di antara penduduk Indonesia panggil saya Yasin. Nah, karena sangat mudah ya. Yazin. Oke teman-teman, nah ini guru kita adalah salah satu pewaris qiraat 10 sanad ya. 10 qiraat ya, Masya Allah. Nah, beliau juga adalah salah satu imam besar di Masjid Alun-Alun, Masjid Raya Kota Bandung, Jawa Barat, Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah kali ini bisa membersamai beliau. Nah, itu banyak iklan juga kita, ya nggak apa-apa ya. Ya. Sambil itu Termasuk menjadi iklan, ya iklan juga itu ya nggak apa-apa. Sekarang lagi Babu Salam lagi ya, ada pembangunan masjid dan juga mungkin kelas-kelasnya. Teman-teman yang punya rezeki jangan lupa berinvestasi ya, simpan donasimu di Babu Salam. Nanti kita Ciburial Bandung nanti kita cantumkan nanti insyaallah ya teman-teman. Nah tentunya beliau ini adalah juri Hafiz Indonesia RCTI. Udah berapa tahun sih? Yang terakhir 3 kali, 2021, 2022 dan 3 kali, dan sebelumnya dua kali, dan sebelumnya 15 kali. Jadi 15 episode. 15 episode Pertama. Setelah itu 2 episode, setelah itu 5 episode. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Beliau ini jauh dari asli Yaman. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Nah, ini saya kan ada 10 qiraat nih. Ya. Nah, itu kira-kira mungkin bisa dikasih contoh bacaan pertama imam siapa misalkan Ibnu Katsir kah? Apakah silahkan mungkin bisa diberikan contoh biar teman-teman menjadi wawasan dan ilmu untuk teman-teman. Ternyata Al-Qur'an itu luas. Ya. Bagaimana misalkan bacaan yang dipakai di mana, di Turki, di Maroko, kan itu beda-beda kita ya dengan Indonesia. Nah, mungkin bisa diberikan ini dulu pemahaman kepada kita. Luar biasa, pertanyaan ini sangat penting karena banyak di antara kita Ustadz bingung apa itu qiraat, apakah sama dengan maqamat, apakah itu sama dengan irama di dalam bacaan Al-Quran. Nah, itu sebenarnya qiraat itu sangat berbeda dibandingkan dengan maqamat. Kalau maqamat itu terkait dengan suara, irama, intonasi, tetapi kalau qiraat itu adalah riwayat-riwayat cara membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Singkatnya kaidah bacaan gitu ya. Ahsan, kaidah bacaan. Itu muncul sebenarnya dari Rasulullah SAW sendiri, bukan dari kaum-kaum yang datang setelah Rasulullah. Kecuali ada beberapa perkecualian. Nanti kita akan berbicara tentang ini. Nah, itu sebenarnya Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah bukan dengan satu huruf, bukan dengan satu dialek atau satu bacaan. Diturunkan kepada Rasulullah dengan 7 bacaan. Qiraat sab'ah. Al-Qira'at as-sab'ah, 7 bacaan yang namanya Al-Hurufus Sab'ah. Berdasarkan apa?
berdasarkan dialek-dialek orang Arab yang saat itu ada di negara-negara Arab. Ada dialek Quraisy, dialek Yaman, dialek Najd, dan Hijaz. Dialek-dialek ini setiap dialek dan setiap suku datang Al-Quran sesuai dengan dialeknya, sesuai dengan bahasanya sendiri. Supaya apa? Supaya memudahkan bagi mereka untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena orang Arab saat itu jarang sekali kalau ada seorang bisa baca atau bisa nulis. Mereka tidak pernah masuk sekolah lah, tidak pernah masuk sekolah. Susah sekali kalau mereka mau belajar ilmu baru. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memudahkan bagi mereka, maka diturunkan Al-Quran sesuai dengan dialek mereka sendiri masing-masing. Kalau dengan dialek yang berbeda, pasti susah bagi mereka. Mereka harus belajar dialek itu supaya bisa memahami Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi mereka. Ini yang pertama. Setelah itu sebenarnya karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ditulis tanpa titik-titik dengan bahasa Arab yang begitu jadul. Begitu jadul. Ketika ada banyak orang masuk Islam yang bukan orang Arab, yang tidak bisa membacakan tulisan bahasa Arab yang jadul, yang tidak ada titik-titiknya, tidak ada tashkilnya, apalagi tashkil fathah dhamma kasrah itu tidak ada. Belum ada ya. Nah, titik juga nggak ada, jadi tidak bisa membedakan antara ba, ta, ha, jim, kha, tidak bisa membedakan. Oh, apalagi itu ya. Kecuali orang Arab yang orang Arab asli gitu, aban anjad, nenek moyangnya semuanya orang Arab. Nah, karena saat itu orang Iran masuk Islam, Armenia masuk Islam, Turki masuk Islam, Mesir masuk Islam, Libya masuk, ini semuanya non Arab. Suria, Libanon, non-Arab ya? Bukan orang Arab, masuk Islam, belajar bahasa Arab, menjadi orang Arab. Tetapi ada kesulitan untuk membacakan huruf bahasa Arab yang lama. Nah, akhirnya ada kesepakatan di antara umat Islam saat itu untuk menambah titik-titik dan tashkil. Tashkil ini ada perbedaan. Itulah yang juga salah satu alasan ada beberapa perbedaan di dalam ilmu qiraat. Karena ada mungkin titik, ada mungkin tashkil. Selain itu, semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Ustaz, mungkin surat yang paling teman-teman hafal adalah surat Al-Fatihah ya? Al-Fatihah. Kita mulai surat Al-Fatihah aja ya. Surat Al-Fatihah. Biar gampang ya. Surat Al-Fatihah. Kita membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, Al-Alamin kita menambah di sini di atas nun. Ini untuk Al-Hadrami, Al-Qari Al-Hadrami. Al-Qari Al-Hadrami, Abi Ya'qub Al-Hadrami, beliau membacakannya dengan Al-Alamin. Sama juga Waladhdallin. Nah, di sini perlu kita perhatikan, kalau kita sudah menambah ini, maka kita tidak boleh kita memanjang mad yang namanya al-'arid lis-sukun. Kita tidak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, tidak boleh. Karena itu sudah menghapus yang jadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain itu, selain qari ini, selain Idris, beliau membacakan Ruwais membacakannya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semua qari selain Al-Hadrami. Yang berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, seluruh qari sama sepakat kalau kita waqaf di atas Ar-Rahim. Tetapi kalau ada seseorang mau sambung dengan ayat berikutnya, harus disambung dengan idgham. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ini termasuk al-idghamul kabir. Idgham kabir. Nah, kebanyakan qurra mereka mengidghamkannya, di antaranya juga Ad-Duri, di antaranya juga Qalun, di antaranya Susi Ahsan, dan juga di antaranya juga Warsh, ya, membacakannya dengan ini. Meskipun Warsh dan Qalun ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki gitu. Ini caranya. Gimana? Ini saya biar belajar lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Maliki Yaumiddin. Jadi Nah. dia nggak tuh lihat tawassut ada apa-apa. Dia. Tergantung. Oke, kalau kita sudah idgham di sini akan dianggap sebagai apa? Sebagai muthaqqal. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kenapa di sini muthaqqal? Karena ada ya, ini termasuk huruf mad. Diikuti dengan ada tasydid. Tasydid meskipun itu karena idgham. Kalau ada dua huruf bergabung satu sama lain, maka itu termasuk tasydid atau mungkin kita bilang idgham. Idgham itu kita harus tasydid. Kalau kita mungkin ta'rif definisi daripada idgham, kita harus mentasydidkan dua huruf yang sama. Kita mengidghamkan, mencampurkannya pada waktu yang sama, kita harus mentasydidkan. Nah, setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada bedaan. Seluruh qurra sama. Ihdinas sirata. Nah, sekarang kita pada sirat. Sirat ada bedaan, ada yang membacakannya dengan as-sirata. As-sirata. Ihdinas siratal mustaqim. Ada bacaan dengan sa yang sering kita bacakan, yaitu Hafs. Dan Syu'bah juga ihdinas siratal mustaqim. Ada juga dengan zai yang ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, setelah itu sad tetap sama sekarang. Yang dulu sinnya, yang dulu membacakannya dengan sin, harus membacakan serat di sini dengan sin. Ya. Nah, Harus sama ya. nah, kecuali Khalaf dan Khalad an Ibn Kathir. Ada seorang qari Khalaf dan Khalad an Hamzah. Nah, mereka berkata kalau kita membacakan dengan sin, maka kita membacakan yang pertama siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, sirata. Yang berikutnya dengan sad. Ada berikut dengan sad. Oh. Ya, meskipun itu qari yang sama gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Betul. Jadi ilmu qiraat juga perlu kita mengetahui semua qari bagaimana kita membacakan, bagaimana beliau membacakannya. Belum tentu beliau membacakan di ayat pertama sama dengan ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, 'alaihim bisa dibacakan dengan 'alaihim, 'alaihum dan juga 'alaihim. 'Alaihim. Ada qiraah juga yang syadzah ya. 'Alaihimi. Ada lagi. Yang syadzah tapi. Nah, yang tidak boleh yang kita kan ada 14 ya, yang tapi 4 ini nggak diakui ya. Betul, ya 4 itu tidak diakui dan tidak boleh kita membacakannya di dalam salat. Kalau 10 masih diakui. Nah, mungkin setelah ini mungkin izinkan saya memberikan contoh untuk qiraat syadzah. Boleh ini menarik ini, masya Tapi kita Allah. selesai yang sebelum dulu. Tapi teman-teman, masya Allah, ini kaidah yang luar biasa dan memang pembahasannya ya termasuk ilmu tingkat tinggi nih kalau kita membahasakan, karena nggak semua ini mengkaji ini saya. Betul. Nggak semua pesantren juga mengkaji ini, nggak semua. Maka teman-teman yang mau menyaksikan video ini jangan lupa like, share, and subscribe. Tentunya channelnya Syekh juga, nanti kita cantumkan. Ya, silakan Syekh. Ghairil maghdubi alaihim, sama juga alaihim ini seperti alaihim yang tadi, sama perbedaannya. Alaihim. Nah, ghairil maghdubi alaihim sama, tidak ada bedaan. Waladdallin. Tidak ada bedaan kecuali satu. Seperti al-alaminah tadi, jadi waladdallin. Itu perbedaan di Al-Qiraat Al-Ashr, 10 qiraat di dalam surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kita di dalam video ini atau video berikutnya Al-Qiraat Al-Syadzah. Boleh langsung aja nanti Langsung. dikalikan. Baik.